Hari ini kita masuk modul 8 tentang just in time dan backflashing. Sebelumnya, kalian harus mengerti dulu apa arti just in time dan backflashing. Yang pertama, just in time atau sistem tepat waktu, di mana semua persediaan bahan baku tiba di pabrik pada saat akan diolah dan semua barang jadi harus diproduksi dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sehingga perusahaan yang menerapkan sistem just in time dapat mengoptimalkan cash flow mereka. Untuk memenuhi kebutuhan sistem just in time tersebut, maka muncullah yang namanya backflashing costing. Nah, backflashing costing itu apa? Nah, menurut pengertiannya, backflashing costing adalah pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Nah, backflashing costing ini mirip seperti materi yang telah kalian pelajari di UTS kemarin, yaitu tentang job order costing, yang hanya saja membedakan job order costing merupakan pendekatan tradisional di mana perusahaan melakukan penelusuran langsung biaya ke barang secara rinci, sedangkan di backflashing costing, penelusuran secara rinci tersebut tidak digunakan. Nah, secara singkat, jurnal-jurnal yang membedakan atau akun-akun yang membedakan antara job order costing dan backflashing costing yaitu pertama, di pembelian bahan baku, di mana pada saat job order costing, kita jurnal yang namanya material inventory, sedangkan di backflashing costing, kita jurnal ke raw and in process. Kemudian di penggunaan bahan baku, di mana job order costing kita jurnal ke work in process, sedangkan di backflashing costing kita jurnal ke raw and in process. Kenapa pembelian dan penggunaan bahan baku di backflashing costing kita jurnal ke raw and in process? Karena kita lihat lagi nih di pengertian backflashing costing, di mana memendekkan arus biaya atau kejadian yang diukur dan dicatat dan sistem akuntansi, sehingga bahan baku yang dibeli sudah pasti itu yang akan dipakai untuk kegiatan produksi perusahaan. Kemudian pembelian bahan penolong. Di job order costing, kita jurnal yang namanya material inventory. Sedangkan di backflashing costing, kita jurnal yang namanya supplies. Kemudian di penggunaan bahan penolong dan expense yang berhubungan dengan pabrik. Baik itu job order costing maupun backflashing costing, kita tetap jurnal yang namanya factory overhead control. Kemudian di penggunaan tenaga kerja langsung dan pembebanan FOH. Di job order costing, kita jurnal yang namanya work in process. Sedangkan di backflashing costing, kita jurnal di cost of goods sold. Nah, ingat, karena di backflashing costing ini bahan baku itu ada di pabrik pada saat benar-benar dibutuhkan, maka di perusahaan yang menerapkan backflashing costing atau just in time, mereka kenal yang namanya inventory mereka dikenal hanya dua, yaitu raw in process dan finished good. Sedangkan di order costing kemarin kita kenal ada tiga inventory yang ada di perusahaan, yaitu ada material inventory, ada work in process, dan ada finished good.